Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 1961201096, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya mengenai usaha keripik pangsit. Di sini saya mencoba berwirausaha dengan menjalankan usaha keripik pangsit. Usaha ini terbilang tidak susah karena bisa mulai dengan modal yang relatif ringan dan bahan baku yang mudah didapatkan. Saya pribadi mengelola keripik pangsit lebih memilih di rumah karena peralatan yang digunakan sangat lengkap. Tetapi dalam pemasaran, saya tetap memilih tempat yang strategis, seperti warung sekitar rumah, kantin, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Tujuan saya menjalankan usaha ini yaitu untuk menambah penghasilan tambahan saya, belajar berwirausaha secara mandiri, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di masa saat ini. Selama saya mengelola keripik pangsit, saya baru dapat memberikan 2 varian rasa, yaitu rasa jagung manis dan rasa balado. Nah, dari situ saya akan menambahkan berbagai jenis varian macam rasa dari keripik pangsit agar bisa menambahkan cita rasa dari produk yang saya kelola. Meskipun pembuatan keripik pangsit menggunakan bahan-bahan sederhana, namun kita harus memilih bahan yang berkualitas. Mengapa kita harus memilih bahan yang berkualitas? Karena pemilihan bahan yang berkualitas akan menghasilkan olahan keripik pangsit yang enak, sehingga setiap konsumen yang menikmati akan ketagihan dengan keripik pangsit yang kita buat. Nah, untuk langkah awal yang harus dilakukan pada saat ini, memanfaatkan peluang usaha keripik pangsit ini adalah kita harus pandai dalam memperkenalkan usaha kita kepada masyarakat di sekeliling kita. Karena kebanyakan usaha kuliner, promosinya dari mulut ke mulut atau dari pelanggan yang telah mencicipi masakan tersebut. Berarti kualitas rasa yang lezat memang harus menjadi garda terdepan agar tidak mengecewakan pelanggan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan pangsit sendiri yaitu 10 siung bawang putih yang dihaluskan, 1 batang daun bawang yang diiris tipis-tipis, 150 gram margarin, 2 sendok makan garam, 2 butir telur, 700 ml kaldu, 200 gram terigu. Keripik pangsit sendiri adalah salah satu cemilan yang bercita rasa gurih dan juga sangat renyah. Selain sebagai cemilan, keripik pangsit ini menjadi hidangan pelengkap yang sangat enak dan juga lezat. Nah, harga keripik pangsit memang cukup terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Nah, pangsit atau kadang disebut sebagai wonton adalah makanan berupa daging cincang yang dibungkus lembaran tepung terigu. Setelah direbus sebentar, pangsit umumnya dihidangkan di dalam sup. Selain direbus, pangsit juga digoreng dengan minyak goreng yang cukup banyak. Hingga seperti kerupuk pangsit termasuk salah satu jenis dimsum. Kulit pangsit dibuat dari adonan tepung terigu, air, dan garam dapur. Adonan ditipiskan dan dipotong-potong berukuran persegi. Selain bisa dibuat sendiri, kulit pangsit juga bisa dibeli dalam kemasan berisi 10 hingga 20 lembar. Nah, sewaktu membuat somai, kulit pangsit dipakai sebagai pembungkus daging cincang. Jenis makanan kering atau ringan yang satu ini tentu saja sudah banyak dikenal oleh kalangan semua orang. Kerupuk pangsit merupakan salah satu jenis makanan kering yang mempunyai rasa asin yang pas, bercita rasa enak, renyah, dan gurih. Biasanya kerupuk pangsit kebanyakan dijadikan untuk makanan pelengkap seperti melengkapi sajian bakso atau sajian mie ayam dan juga nasi goreng. Selain itu, kerupuk pangsit juga cocok dijadikan sebagai makanan cemilan yang gurih. Kerupuk pangsit dapat dimakan dengan cara apapun sesuai selera kita dan dapat dinikmati segala suasana.
Nah, di Indonesia juga dikenal goreng kulit pangsit tanpa isi. Berbagai makanan Indonesia yang memakai pangsit, misalnya itu pangsit kuah, pangsit goreng, goreng kuah, mie pangsit, dan cuimi. Pada hidangan mie pangsit kuah, pangsit sering dihidangkan terpisah dalam mangkuk kecil. Selain itu, pangsit biasanya juga disajikan bersama semangkuk bakso daging sapi. Kebanyakan bakso Malanglah yang menggunakan pangsit sebagai tambahan isi bakso. Produk jenis makanan merupakan salah satu produk yang sangat menguntungkan karena selalu dibutuhkan dan memang menjadi hasrat manusia untuk membutuhkan asupan nutrisi, terutama dalam makanan. Dalam produk makanan yang paling berpeluang tinggi untuk dikembangkan di area lingkup yang luas adalah makanan ringan, salah satunya yaitu kerupuk. Nah, kerupuk sendiri merupakan makanan ringan yang menjadi ciri khas makanan di Indonesia. Banyak yang menganggap kerupuk sebagai pelengkap makanan, baik oleh kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah atas. Salah satunya yaitu kerupuk pangsit yang sangat gurih, renyah, dan enak dikonsumsi dengan makanan apapun. Nah, cara pengelolaan kerupuk pangsit yang sangat mudah dan bahan-bahan yang mudah didapatkan menjadi salah satu usaha yang mudah dikembangkan, khususnya untuk mahasiswa. Sehingga dalam pembuatan produk kerupuk pangsit tidak mengganggu waktu jam kuliah dan belajar. Nah, dalam mendirikan suatu usaha, ternyata tidak segampang membalikkan telapak tangan. Diperlukan bekal ilmu dan keterampilan atau skill yang cukup. Nah, pada dasarnya semuanya yang ada di sekitar kita dapat dijadikan usaha yang dapat merubah nasib kita. Contohnya, kerupuk kulit martabak dengan mengkreasikan kulit martabak menjadi kerupuk pangsit. Itu merupakan suatu inovasi usahawan yang sukses. Nah, diharapkan produk-produk pangsit minimal dapat menambah varian rasa agar konsumen tidak bosan dan menemukan sesuatu yang baru untuk dijadikan sehingga kelak dapat meningkatkan harkat dan martabat dari kita sendiri dan orang di sekitar kita. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.